Menurut Bung Ben, itu kenapa terjadi seperti itu? Apakah karena fungsi Bapeda sebagai fungsi koordinasinya yang lemah atau seperti apa? Ada faktor itu, dan tapi kalau saya pikir kan Bapeda memang tetap ya, dia dalam struktur yang sama dengan dinas-dinas lain. Oh, satu level ya, eselon 2. Oke. Sebenarnya benar Bapeda tuh agak susah kalau dia harus memaksa dalam tanda kutip dinas lain ya. Harusnya memang ada yang lebih tinggi dari dia, apakah sekda atau wali kota ya kalau dalam asustasi. Ditemukan nggak itu? Nah itu yang tergali nggak? Saya pikir belum berjalan ya. Oke Bung Ben, tadi kita Tasik ini kan ada sanggahan ya dari orang pemerintah kota juga terkait dengan mempertanyakan data yang dikeluarkan BPS setelah 2008 sehingga Tasik memposisikan sebagai kota persentase kemiskinan tertinggi di Jawa Barat. Tertinggi persentase kemiskinan di Jawa Barat, dan ini sering kalau saya baca juga anomali ya, di mana Tasik itu kalau kita baca dokumen kebijakannya bahwa Tasik akan tujuan dia menjadi daerah termaju secara ekonomi di kawasan Priangan, gitu. Dan biasanya harus berkorelasi juga karena ekonominya maju, otomatis aktivitas masyarakatnya tinggi dan tentu saja nanti berkorelasi juga dengan tingkat income ya, pendapatan itu. Tapi kok bisa seperti itu, ada apa ya bisa seperti itu anomali? LPI-nya kan paling tinggi. Betul. Jadi ya kayak kita bicara dari klaim dari pemerintah dulu, katanya Tasik tiba-tiba melonjak di kemungkinan itu akibat adanya pengembangan wilayah ya, penentang ya. Jadi dia dari jadi kota kan ya, dengan penambahan kecamatan-kecamatan ya. Ya, kita tahu bahwa Tasik tadinya kan Kotip. Betul. Setelah reformasi tidak dikenal Kotip, maka ada Pemkot atau Pemkab. Dan wilayah Tasik itu bertambah, yang tadinya hanya 3 kecamatan kalau nggak salah menjadi 10. Dan ternyata secara sosiologi masih daerah yang desa. Jadi yang menjadi dugaan mereka adalah tadi perubahan status ini, sehingga dia harus tiba-tiba menampung beberapa kecamatan yang karakteristik desa. Sedangkan dia kan jadi kota ya, dan kota itu punya standar tingkat penghitungan ekonomi, termasuk garis kemiskinan yang berbeda. Oke, itu asumsi yang mereka bawa ya, munculkan bahwa kenapa tiba-tiba muncul, dan mereka merasa itu tidak adil. Tapi kalau melihat itu kan sebenarnya BPS itu mengeluarkan data tuh dari Susenas ya, artinya Susenas itu kalau ya saya bukan ahlinya, tapi saya berdiskusi dengan teman-teman yang memang berkecimpung di sana ya. Nampaknya argumen itu agak sulit bisa dipercaya karena BPS pun pasti punya justifikasi. Jadi tidak berarti disamaratakan lah seluruh wilayah kecamatan Tasik itu standarnya seperti Tasik kota misalnya. Artinya standar kemiskinan itu hasil rata-rata kurang lebih seperti itu penanganannya. Nah, kenapa Tasik itu bisa tinggi dan bahkan sekarang pun ya masih tertinggi ya, walaupun katanya startnya kan dari 26 lumayan lah sekarang ketiga. Nah, karena tadi kalau mereka mengambil asumsi bahwa ini wilayah pedesaan, tiba-tiba masuk ke dalam kota. Nah, yang saya pertanyakan kemarin adalah, apakah ada nggak strategi yang membuat masyarakat itu bisa berintegrasi dengan ekonomi kota? Nah, itu yang sebetulnya agak sulit untuk dijawab. Karena gini, contoh aja ya Pak Nanang, kami menemukan data bahwa sebagian besar program-program kemiskinan di kota Tasik ini masih merupakan kebijakan pusat sebenarnya. Oh, jadi belum ada intervensi pemerintah kota yang generik. Hanya satu yang kami temukan, yaitu tadi pembayaran iuran. Yang iuran, yang untuk kelompok miskin dan di-handle oleh pemerintah kota. Tapi kami setelah lebih lanjut, ternyata itu tidak spesifik untuk orang miskin. Selama mereka datang ke fasilitas kesehatan, tidak punya BPJS, ya itu akan kami bayarkan. Bukan spesifik untuk. Jadi masih minim misalnya inisiatif dari kota sendiri ya. Jadi sebagian besar namanya program kemiskinan ya masih PKH, PPNT gitu. Jadi masih pakai program pusat ya. Sehingga tidak ada, mestinya kan gini, kalau nyadar bahwa mereka punya warga
miskinnya masih banyak, masih harus menjadi prioritas ya. Ya terutama ya ciri khas Tasik ya, kalau kita bicara tadi ya bagaimana program ciri khas Tasik itu integrasi tadi ya. Orang yang asal wilayah pedesaan bisa integrasi itu ya, dengan ekonomi kota ya Pak Nandang ya. Nah itu yang belum kita temukan ya kemarin ya di studi kami. Oke. Jadi waktu kemarin selama monitoring itu tidak ditemukan intervensi khas. Tadi pernah sebutkan WUB, Wirausaha Baru. Wirausaha Baru itu kan janji politik periode kedua di wali kota ini yang sekarang dan wakilnya itu untuk mencetak wirausaha baru, kalau tidak salah ya, di RPJMD-nya itu per tahun sekitar 1.000 ya, 1.000 WUB. Mungkin ya. Ditemukan nggak itu? Bagaimana bentuk WUB itu? Ya. Keluar nggak kemarin itu? Menarik sekali, kami kemarin sempat mengunjungi itu sampai kelurahan ya Pak Nandang. Dan di beberapa kelurahan atau kecamatan itu tidak mendengar nama itu ya. Jadi hanya muncul mungkin di dinas-dinas tertentu. Dan memang kita temukan memang sifatnya apa ya Pak Nandang, sifatnya kegiatan tahunan ya karena ya. Rutinitas. Jadi bukan. Sifatnya dia tuh tidak berkelanjutan gitu. Jadi tiap tahun tuh saya melihat harus ada misalnya membentuk kelompok baru begitu. Jadi tidak satu dibimbing secara berkelanjutan sampai tuntas. Ya betul. Dan juga kalau kami temukan misalnya tiap tahun tuh berganti-ganti tema, berganti-ganti kelompok seperti itu. Jadi saya sih cenderung mungkin masih melihat ya tadi kejarannya kan di RPJMD kuantitas ya, jumlah orang yang ikut ya. Kalau itu sepertinya ikuti itu ya jelas. Tiap tahun mah kita bentuk aja kelompok baru, kita dampingi kelompok lama ya. Kita minta aja bantuan. Itu biasanya apa sih? Apa keterampilan dari para eksekutornya, OPD yang menanggung jawab itu, atau ada hal lain? Kalau saya lihat mungkin seperti masalah klasik negara ini adalah koordinasi ya Pak Nanda. Koordinasi? Jadi artinya kan harusnya kalau kita bicara kemiskinan, apalagi tadi disebutkan ekstrim ini khusus ya, sangat multi sektor ya. Bahkan kalau kita lihat di perpresnya itu kan semua kementerian bahkan sampai polisi, TNI, BPN itu terlibat ya dalam ini. Dan itu kan penting butuh koordinasi. Dan di daerah pun juga kalau kita lihat si TKPKD tadi Pak Nandang ya, itu sangat multi sektor. Cuman ya bagaimana koordinasi bisa terjadi misalnya kalau minimal pertemuan-pertemuan ya, yang teknis itu pun tidak dilakukan gitu ya Pak Nandang ya. Belum lagi kalau saya melihat misalnya ya seperti daerah lain, Bapeda ini memang betul ya, dia mengkoordinasikan berbagai perencanaan, anggaran, tapi kan tetap hal-hal yang business as usual ya Pak Nandang ya. Oke. Seperti itu saya melihatnya ya. Saya pernah menyindir Pemkot Tasik pada acara ulang tahun hari jadi kemarin itu karena saya membaca data, memang ternyata tidak ada perubahan signifikan. Baik dari urusan kemiskinan maupun IPM. Jadi Kota Tasik itu ya urutannya ya 9-10 aja dari dulu ya, sejak berdiri sampai hari ini. Dan menurut saya sih bukan karena intervensi kelihatannya. Kalau melihat urutan sendiri biasanya gonta-ganti wali kota biasa aja. Bung Ben seperti apa tuh? Yang makronya gitu Pak Terjemah. Kemiskinan juga seperti itu. Ya melihat kalau kita pergerakannya kan dia tidak terlalu istimewa juga ya, turunnya 2-3% dan semua daerah di Jawa Barat cenderung seperti itu ya. Sama aja. Ya jadi mungkin ya intervensinya seperti yang lainnya juga. Pernah kemarin kira-kira solusi pernah nggak membincangkan apa sih yang mesti direkomendasi lah seperti itu? Oke. Yang saya sih kembali lagi ya kita sudah ada jalurnya ya, yaitu TKPKD ini. Jadi mungkin memperkuat TKPKD. Perkuat ya, artinya kembali sih kalau saya amati di berbagai daerah ya yang membuat kunci sukses ya sebuah perubahan adalah leadership ya. Penantang ya. Di level mana di kepala daerah? Di kepala daerah. Kepala daerah ya. Kepala daerah. Jadi itu mungkin harus kembali di suarakan ya Pak Nandang ya. Kemarin itu mungkin harus disadarkan ini Anda tuh punya berbagai tim yang harus kembali Anda kelola gitu kan ya. Dan ini pengelolaannya artinya ya Anda perlu perhatikan gitu loh. Artinya perlu Anda cek. Nah itu yang saya lihat seringkali ya terluput ya. Karena mungkin saya tidak tahu tadi bisnis as usual pun sudah aman, sudah nyaman ya Pak Nandang ya. Nah bahkan ya kalau saya lihat juga masalah ini ya tidak hanya daerah sih ya di
tidak kabupaten maupun di provinsi, saya pikir juga di tingkat nasional pun masalah koordinasi ini PR besar ya bagi bangsa ini. Kalau di pusat kan tadi yang di mana Presiden mencanangkan kemiskinan ekstrim 0% 2024, yang tadi sekitar berapa, 4 juta ya, sekitar 4 di nasional, di nasional itu 10 jutaan. Oh 10 jutaan itu kan. Di Jawa Barat di bawah 1 juta itu. Ada nggak suara bagaimana kita turun dari nasional? Kan sudah muncul tuh dari gubernur nih Jawa Barat. Oke, dari gubernur. Kembali lagi yang tadi saya ceritakan ya, artinya kalau suara yang paling satu kan sebuah dokumen ya. Ya, oke. Dokumen perencanaan itu menjadi pegangan pertama. Ya. Tapi kembali, saya sampai kemarin mencari-cari di dunia maya, di googling segala macam. Pertama, saya kesulitan mencari namanya website TKPKD Di Jawa Barat. di Jawa Barat. Oke. Bahkan saya cari ke Bapeda, kan Bapeda sebagai sekretarisnya ya, harusnya Ya, punya ada TKPKD. Tidak ada, hanya beritanya 2 atau 3 tentang rapat koordinasi dan sebagainya. Apalagi saya mencari dokumen jelas tidak temukan. Ya. Tapi saya menemukan sesuatu yang menarik nih. Jadi di website tersebut muncullah rapat koordinator bla 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 gitu kan. Muncullah sebuah slide mengenai kebijakan miskin yang sumbernya menarik Instagram gubernur. Kan nggak bisa berhenti di sana gitu loh. Masa cerita-cerita gubernur menjadikan sebuah bahan resmi gitu kan, harusnya kan. Dan di sana juga ada sebuah, dalam slide yang sama dalam koordinasi di 2018 itu sudah ada namanya dashboard TKPKD. Oke. Dan tidak ada, tidak ada. Ya, kalau hanya slide-nya. Artinya itu di bagian kecil websitenya Bapeda. Iya, jadi di presentasi, di slide muncul itu, tapi dicek, dikonfirmasi ternyata tidak ada. Dan saya cek, Jakarta punya TKPKD, Jawa Tengah punya, bahkan sampai NTB itu punya website. Ya, artinya informasi itu di sana ya. Dan kalau googling kan TKPKD Jawa Barat ya, masa sih nggak muncul gitu ya, gitu kan, sebagai pemerintah. Nah, itu kan indikator ya Pak Nandang ya, sejauh mana keseriusannya dan tadi keperhatiannya ya Pak Nandang ya. Kalau untuk hal-hal yang sangatnya informasi kepada publik saja tidak menyediakan, lalu gimana publik bisa mengecek, bisa memantau dan lain sebagainya gitu. Bukankah misalnya yang sering menjadi, dan sekarang orang kalau yang bukan yang mengkritisi dia terlalu banyak gimmick untuk mendorong ekonomi kita, terutama kan nanti berkorelasi dengan penurunan kemiskinan. Ada OPOP di provinsi itu, ada petani milenial, ada beberapa program itu. Menurut Bung Ben sendiri seperti apa? Pertanyaan saya, apakah orang-orang desa itu masuk nggak dalam orang yang miskin jadi targeted? Kalau dia mengklaim ada 3.000 misalnya orang yang dapat bantuan pesantren lah atau ya. Apakah orang-orang pesantren masuk nggak dalam kategori yang tadi? Kategori yang misalnya masuk dalam database DTKS nggak? Gitu kan ya Pak Nanang ya. Itu kan berarti kalau dia masuk berarti benar dia mengintervensi orang yang memang perlu. Gitu kan. Tapi kalau sifatnya terlalu makro ke lembaga nggak dicek orang penerimanya, saya agak sulit ya menjadi yakin optimis menyasar orang yang tepat gitu. Ya, ada kalau data yang pernah saya baca juga Bappenas itu melansir bahwa Jawa Barat itu slum area di daerah-daerah kawasan industri ternyata juga tinggi juga. Warga miskinnya. Betul. Itu kenapa ada gap? Mestinya sih daerah maju sudah mulai berkurang. Ya tadi kan kembali ini banyak program yang memang tidak tepat sasaran berarti kan ya Pak Nanang ya. Kalau tadi Pak Nanang bicara slum area kan kita ini masih sering terjebak pada sifatnya administratif. Misalnya gini, kalau Pak Nanang bayangkan orang yang miskin ekstrim, mereka tinggal di mana kira-kira Pak Nanang? Ekstrim nih. Kan kebanyakan gelandangan ya. Orang yang pakai roda. Punya KTP nggak kayak gitu? Iya, secara ternyata dia tidak memenuhi juga. Nah, bahkan lah kita bicara data yang terbaik DTKS lah ya, yang paling lengkap kita miliki juga itu masih sangat bias oleh tadi keadministrasian. Misalnya dia harus namanya pada NIK ya, NIK-nya tuh harus terdaftar. Iya. Nah, artinya kalau pemerintah daerah serius untuk hal itu ya di provinsi maupun ya di kota, saya tidak temukan ada, misalnya saya tanyakan berkali-kali ke pemerintah daerah. Kalau orang-orang misalnya yang sangat miskin, ekstrim nih Pak, sangat miskin, orang gelandangan, nggak punya rumah, bisa nggak dia kemudian dapat KTP? Sepertinya belum ada yang bisa menjawab itu Pak Nandan.
Lalu gimana dia bisa masuk ke dalam database dan gimana bisa mendapat bantuan gitu kan? Tapi kan misalnya orang-orang seperti itu, apakah sebanyak itu yang disebut dengan kemiskinan ekstrim atau? Ya tidak banyak, tapi kan kalau kita mau bicara 0% artinya semuanya ya harus kan. Kalau targetnya 0%, dia semua harus 0. Jadi tidak termasuk yang sudah termasuk yang. Kalau dalam istilah apa tuh Sustainable Goal Development apa? No one left behind katanya. Oke. Kemarin ini nggak berapa sih alokasi budget yang untuk pengentasan kemiskinan? Tercermin nggak sih? Kemarin ditemukan nggak dalam monitoring? Di Tasik tuh kurang lebih yang benar-benar genuine-nya, ya tadi ya, genuine-nya dari pemerintah kota tuh nggak lebih dari ya 5-10% ya. 5-10%. Yang daerah ya. Jadi yang daerah, yang dia Tasik. mengklaim memang anggaran kemiskinan itu besar, tapi sebagian besar memang hanya penerusan dari dari pusat nasional. ya. Berarti dia skemanya skema nasional. Betul. Dalam bentuk PKH, BPNT, terus juga apa roti lahu ya. Nah kalau yang di Tasik sendiri bentuknya seperti apa tuh yang disebut dengan keluar nggak dia? Ya tadi yang saya sebutkan dia klaim ya bahwa itu sebagian PBI tadi. Itulah intervensi daerah. Iya, kalau 10% dari budget Kota Tasik. Untuk yang kemiskinan ya. Yang kemiskinan. Itu Kota Tasik itu kalau kita buka APBD-nya sekitar 2 triliun. Kalau 10% berarti 10% dari bukan dari belanja. Bukan. Jadi kalau tidak salah Tasik itu untuk kemiskinan yang mereka klaim itu 27 miliar lah ya. 27 miliar. Tapi yang untuk yang genuine dari pemerintah daerah itu sekitar 5-10% dari 27. Iya. Jadi sangat kecil. Berarti sekitar 1 miliar lebih lah ya di situ. Nah, jadi kalau 1 miliar setahu saya memang tahun kemarin saja untuk pendataan itu di APBD-nya lumayan. Belum lagi ada beberapa kegiatan yang spesifik yang biasa kegiatan rutin yang ada di dinas sosial.